Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Rahman. NIM saya 188100076. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan game saya yang berjudul game puzzle huruf. Manfaat dari game puzzle ini untuk mengasah memori anak, mengasah koordinasi tangan dan mata, dan juga untuk melatih kesabaran pada anak. Game saya ini memiliki 4 buah level. Ada level 1, level 2, level 3, dan level 4. Perbedaan dari masing-masing level ini terdapat pada jumlah puzzle-nya, yang akan saya jelaskan nanti ketika saya bermain game. Semua level ini terdapat pada satu buah scene. Saya hanya menggunakan satu buah scene puzzle namanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan script apa saja yang saya buat di dalam game ini. Pertama ada script control. Script control ini digunakan pada tombol untuk memindahkan dari halaman satu ke halaman lainnya. Misalnya, di script tombol mulai ini menggunakan parent home screen, yang berarti parent home screen ini memiliki dua buah anak. Pertama anak level dan anak next home screen, yang berarti ketika tombol ini ditekan, dia hanya menampilkan anak dari home screen ini, yaitu next level dan next home screen dan level. Saya coba tunjukkan scriptnya. Ketika mouse diangkat, fungsi dari next ini akan aktif, yaitu fungsi untuk memindahkan satu halaman ke halaman selanjutnya. Selanjutnya, memindahkan halaman sesuai urutannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi kontrol ini di tombol lainnya. Misalnya, ada di tombol next level. Tombol next level ini digunakan untuk memindahkan level dari level 1 ke level lainnya. Tombol next level ini menggunakan parent level, yang berarti ketika tombol ini ditekan, dia akan memindahkan dari halaman level 1 pindah ke halaman level 2, 3, dan langsung. Selanjutnya, ada tombol next huruf level. Saya contohkan penggunaannya. Tombol next level huruf ini menggunakan parent level 1, yang berarti apabila tombol ini ditekan, dia hanya memindahkan halaman di anak-anak dari level 1 ini, yaitu ada huruf A, huruf B, C, dan D, dan juga ada next level. Contoh penggunaannya akan saya jelaskan nanti pada saat menggunakan gamenya. Selanjutnya, ada script drag. Script drag ini saya gunakan untuk menggeser objek yang ini ke tujuan objeknya. Saya berikan penjelasan. Di script drag 1 saya contoh ya. Dan untuk memulai dari awal, si objek yang pertama ini yang menggunakan script drag ini berada pada posisi awal dan scale awalnya, ukuran awalnya. Lalu ketika mouse ditahan di bawah, mouse ditekan, akan muncul suara tombol yang munculnya sekali yang bernama
tombol tahan klik, tombol tahan. Selanjutnya, ketika mouse itu di drag, objek ini akan mengikuti gerakan dari mouse-nya, kemanapun mouse berada. Objek tersebut akan mengikuti sumbu X dan sumbu Y dari posisi kursor tersebut, posisi mouse tersebut. Dan ketika mouse mendrag objek ini, ukuran dari objek ini akan lebih besar sebanyak 0,46 kali. Selanjutnya, ketika mouse diangkat atau dilepas, akan ada suara tombol yang munculnya juga sekali. Nama tombolnya tombol tahan. Tombol tahannya akan bunyi lagi. Yang saya akan contohkan penggunaannya nanti. Apabila objek tersebut sudah berada di posisinya dan maka akan ada detektor yang mendeteksinya dan akan mengubah ukuran dari objek tersebut ke ukuran yang ini, 0,46 kali lebih besar daripada ukuran awalnya. Apabila objek tersebut menempel pada tempat yang seharusnya, maka objek tersebut akan menempel di tempat ini. Tapi apabila objek tersebut tidak menempel di tempat yang seharusnya, objek tersebut akan kembali ke posisi awal dan kembali ke ukuran awalnya. Bukan sebesar ini, tapi sebesar awalnya. Apabila hal tersebut terjadi, objek tersebut akan kembali ke posisi awalnya dan tidak menempel di objek tujuannya. Selanjutnya ada trigger. Ada dua buah trigger. Yang pertama trigger stay. Trigger stay ini maksudnya kalau objek tersebut sudah benar ada di posisi tujuannya, maka dia akan menempel di objeknya. Dia akan stay di situ. Tetapi apabila triggernya mengarahkan ke objek yang salah, nanti dia tidak akan berada di posisinya. Fungsi dari drag ini sama pada level 1, level 2, dan level 3, dan level 4. Hanya berbeda di penempatan levelnya saja. Selanjutnya ada efek tombol. Script efek tombol ini digunakan untuk memberikan efek pada tombolnya. Script ini akan mengubah ukuran tombol ketika ditekan dan akan memberikan suara tombol. Posisi awalnya dia berada di ukuran awalnya. Ketika mouse ditekan, akan bunyi suara yang muncul satu kali yang bernama suara tombol. Lalu ukurannya akan berubah. Dia akan membesar sebanyak 1,2 kali. Ukuran tersebut akan berubah pada sumbu X, pada scale X dan sumbu scale Y. Selanjutnya, ketika mouse diangkat, objek tersebut akan kembali ke posisi awalnya. Tidak akan berubah scale-nya atau ukurannya. Efek tombol ini berlaku untuk semua tombol yang ada di game ini. Tombol ini, tapi tidak tombol ini. Karena ini di drag, bukan ditekan. Bukan ditekan saja. Selanjutnya ada 4 buah
script feedback. Ada perbedaan level 1 sampai level 4. Feedback ini digunakan di objek huruf ini, per huruf. Feedback ini digunakan ketika semua objek ini sudah sampai pada tujuannya. Nanti akan ada feedback, yaitu akan muncul objek senyum, yaitu orang senyum akan keluar ketika semua objek ini sudah berada pada posisi seharusnya. Saya beri contoh. Public void check, dia akan mengecek jumlah dari puzzle di sini ada 4. Contoh di level 1 ada 4. Berarti di sini ada 4. Ketika dia sudah menempel semuanya dengan benar, maka nanti akan ada muncul objek senyum yang akan muncul apabila puzzle ini sudah ditaruh di tujuannya dengan benar. Selanjutnya, setiap feedback ini sama semua pada masing-masing level dan juga masing-masing huruf, misal huruf A, huruf B, huruf C, dan seterusnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari script reset. Saya contohkan di level 1. Fungsi script reset ini digunakan di tombol reset yang ada pada setiap level dan setiap huruf. Di sini saya menggunakan 4 buah level script karena masing-masing script ini berbeda penamaannya. Saya contohkan di level 1. Ketika mouse diangkat atau ketika mouse ditekan lalu diangkat, ketika diangkat ini fungsi dari script ini akan berjalan, fungsi resetnya. 4 buah objek dari ini, ketika fungsi reset ditekan, dia akan kembali ke posisi awalnya, mengikuti pairan awalnya, yaitu di sini pairannya. Dan fungsi tempel akan gagal, akan terhapus, dan dia akan kembali ke posisi awalnya. Dan feedback yang tadi, feedback senyum tersebut akan hilang. Selanjutnya, setiap level dari reset ini sama fungsinya. Tombol reset ini sama fungsinya. Hanya berbeda di penggunaan levelnya saja dan penamaan levelnya saja. Setelah itu, di sini ada objek suara tombol. Ini adalah file audio source untuk menaruh suara tombol. Dan ini untuk menaruh suara tombol tahan. Dan ini ada background sound. Ini adalah untuk background musiknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara bermain. Saya akan kembalikan ke posisi awalnya, settingan awalnya. Terus saya coba jalankan gamenya. Akan ada background yang muncul, suara background yang muncul. Saya tidak akan menggunakan maksimal soundplay untuk memperlihatkan penggunaannya.
Pertama-tama, pengguna hanya perlu menekan tombol mulai. Ketika tombol ditekan, ukuran tombol akan membesar. Selanjutnya, pada tahap ini pengguna harus memindahkan dari puzzle ini ke posisi seharusnya. Di sini adalah huruf A yang mengacak. Pengguna harus menyusun huruf ini agar menjadi huruf A yang benar. Ketika benar, pengguna akan mendapatkan gambar senyum tersebut, yang berarti pengguna telah menang. Ini menjelaskan kalau pengguna telah menang. Saya contohkan penggunaan tombol reset. Semua puzzle akan kembali seperti awal. Saya lanjut saja ke level selanjutnya. Ketika semua sudah benar, pengguna menekan tombol ini yang akan berpindah ke huruf selanjutnya. Tombolnya juga akan mengubah ukurannya ketika ditekan. Ketika tombolnya ditekan, dia akan berubah ukuran. Saya contohkan apabila dia berada di tempat yang tidak seharusnya, dia akan kembali ke posisi awalnya. Apabila dia posisi yang benar, dia akan menempel. Selanjutnya ada tombol menuju level 2. Di level 2 ini ada 9 buah objek. Masing-masing level terdapat perbedaan kesulitan, yaitu makin banyaknya jumlah objek dari puzzle ini. Saya akan mendemokan cara bermainnya. Lanjut ke level 3. Saat ini saya berada di level 3, dimana kesulitannya sudah makin bertambah dan diperlukan konsentrasi yang lebih untuk memperkirakan di mana posisi dari objek tersebut. Beralih ke huruf D. Ketika musik sudah habis, dia akan mengulang dari awal lagi secara otomatis. Hal ini tentu saja membuat pengguna tidak bosan ketika bermain game. Ketika tombol ditekan, akan ada suara tombol klik. Dan ketika dilepas, tombol klik akan bunyi lagi.
ketika teks bunyinya keluar akan ada suara yang kayak gitu. Menggunakan kalau penggunaan tersebut tidak menggunakan level tersebut. Baik, sekarang saya akan memasuki level 4, level tersulit. Di sini terdapat banyak sekali objek. Ada 25 objek yang seharusnya saya susun. Untuk pengguna anak-anak tidak perlu merasa kesulitan, karena apabila objek ini berada pada pelajaran salah, dia akan kembali ke posisi awal. Jadi tidak ada yang namanya game over di sini. Pengguna hanya cukup mengulangi memindahkan pajuluk ke posisi yang benar. Tentu saja game ini sangat mengasah kesabaran dari pemainnya. Saya bergerak huruf B. Seperti saya bilang tadi, apabila musiknya sudah habis, musik tersebut akan mengulang dari awal lagi, terus menerus sampai pengguna berada di level terakhir. Lalu itu huruf C. Saya merasa kesulitan untuk memainkannya karena sangat banyak objek puzzle di sini. Saya sekarang berada di terakhir di huruf D, terakhir juga.
Baik, sekarang saya sudah berada di akhir dari game tersebut dan saya sudah menang. Jika saya klik tombol ini, akan kembali ke puzzle-puzzle yang sudah diselesaikan oleh para pengguna. Sekian game saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya menyadari ada beberapa kekurangan dalam game ini. Seperti contohnya, tadi di puzzle tersebut ada banyak objek yang sama, sehingga sangat menyulitkan bagi pengguna. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.